update 26 September 2021. Ini adalah salah satu Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI yang bisa memasukkan data kamu ke Peduli Lindungi otomatis nih ya, di Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Jangan sampai Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama gua di Bas. Karena ini panas, gua pakai topi aja ya, biar kelihatan seksi ya kan. Kali ini gua mau membahas ya, kita persiapan buat menghadapi tes kesehatan awal. Jadi apa aja sih? Kita akan kupas tuntas hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk memperlancar, memperbesar kemungkinan, membuat kau semakin yakin. Duhur guys. Oh belum. Kita mau buka contoh di pengumuman lulusan seleksi administrasi rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan S1 pemenuhan kebutuhan pekerja PT Kereta Api tahun 2021 daerah operasi 2 Bandung ya. Kita sebagai contoh, kita buka contohnya. Itu azan bukan? Ini azan, bentar dulu ya. Azan bentar dulu ya. Guys, kita harus mengupas tuntas soal kesehatan awal ini supaya tidak ada kejanggalan, kesalahan, hal sepele yang dapat membuatmu gagal di tahap kesehatan awal ini hanya karena kesalahan yang bisa dihindari. Kita akan kupas tuntas ya. Caranya apa aja sih, syarat-syaratnya. Kita dulu nih baru iqomah ya. Bentar dulu ya, sabar bentar dulu ya, bentar ya. La ilaha illallah, bentar habis ini gue sholat zuhur nih. Kita akan membuat simulasinya dari pengumuman rekrutmen daerah 2 Bandung ya, 2 Bandung. Tentunya dari nama-namanya udah pasti harus lulus ya. Cetak kartu. Peserta wajib datang 15 menit, tentunya wajib itu. Di sini gue mau bahas tentang bentar dulu dah, kagok bentar dulu ya. Yes, kita akan bahas mulai dari syarat pertama ya. Ketentuan peserta sebagai berikut: setiap peserta wajib membawa hasil rapid antigen dengan hasil negatif dan non reaktif masih berlaku 1 kali 24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi. Syarat gimana sih caranya? Caranya gini, gampang, cincai aja. Jadi kamu harus download dulu aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Cinta Tanah Air dan aplikasi Peduli ini ya. Aplikasi ini disediakan atas nomor gue ya. Di sini nanti kamu tuh tinggal ke sini coy, kita dulu ke menu status. Nah, status ini, status ini ya, status vaksin ini ada nih di aplikasi Peduli Lindungi. Aduh, ya pokoknya kamu masuk ke aplikasi Peduli Lindungi ini ya. Kamu masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Mana sih Peduli Lindungi, ya Allah, kamu tuh kemana aja? Aplikasi Peduli Lindungi ini, aplikasi ini ya, aplikasi ini. Terus kamu lari ke skin pendaftaran, bukan tadi apa, gue lupa lagi akun. Setelah buka ini, kamu larinya nanti kan kita mainnya tuh pakai NIK ya. Aplikasi Peduli Lindungi itu tersambung langsung ke NIK otomatis. Terus kemudian riwayat tes dan vaksin, larinya ke sini nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini aplikasinya indah banget. Kepencet-pencet 2 kali coy. Nih, ada di sini. Kamu udah punya, ibaratnya contoh udah punya ini nih ya. Kamu langsung ke akun pojok kanan atas. Terus status vaksinasi. Kemudian ini nih, tuh ada hasil tuh, ada tulisan tuh PCR dan teman-temannya. Status vaksinasi dan tes COVID. Jika hasil tes COVID Anda tidak ada, pastikan Anda melakukan tes di lab yang sudah terdaftar. Klik di sini. Di sini ada lab-lab yang sudah terdaftar. Jadi sudah semua lab ada di sini yang terdaftar, yang bisa memasukkan data kamu via aplikasi Peduli Lindungi. Contoh ya, kode lab C.00 ada di Badan Litbangkes DKI Jakarta.
Ada juga BBTLP KP Jakarta. Guys, ini daftarnya. Gue kencengin ya ininya, gue pentokin. Nih kayak gini daftarnya, semua ada di sini. Jadi kamu wajib banget tes swab antigen dan teman-temannya itu di tempat ini yang udah terdaftar, karena hanya mereka yang bisa memasukkan ke aplikasi ya. Penting banget loh, hati-hati buat teman-teman. Jakarta Timur ada, DKI ada, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan juga ada, DI Jogja juga ada nih di BBTKLPP DIY. Bisa dicari di map di Jogja. DKI Jakarta, terutama DKI Jakarta banyak banget nih. Jawa Timur ada di Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Jawa Tengah di Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Aceh ada, Nusa Tenggara ada, Bali ada, Sulawesi Utara ada. Banyak di sini guys. Jawa Tengah ada di RS Universitas Diponegoro Semarang. Jawa Tengah ada juga di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Jawa Barat ada di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Di RS Universitas Pajajaran Bandung juga ada. Banyak nih di sini keterangannya ya. Jadi ada 50 yang tersebar di seluruh. Oh, nggak lebih dari itu. Ada sekitar 856 update 26 September 2021. Ini adalah salah satu Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI yang bisa memasukkan data kamu ke Peduli Lindungi otomatis nih ya. Di Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Jangan salah, harus di sini ya. Jangan sampai kamu swab antigen di tempat yang tidak terdaftar di sini. Nanti akan cenderung percuma ya, karena kan data ini harus terhubung ke aplikasi Peduli Lindungi ini. Paham ya sampai situ ya? Melalui aplikasi Peduli Lindungi yang tadi udah. 2. Menunjukkan sertifikat vaksin. Minimal dosis pertama di aplikasi Peduli Lindungi. Sama juga, itu pun konsepnya di Peduli Lindungi ya. Kita di riwayat sertifikat vaksin. Di sini tuh ada gue tunjukinnya jadi jauh ya, janganlah. Ada di situ ya. Itu pun di Peduli Lindungi. Kalau vaksin itu secara otomatis, katanya kamu vaksin ya, contoh kemarin istri gue vaksin di puskesmas, itu secara otomatis langsung ketika lu download sekitar 15 menit lah, 15 menit itu langsung ada sertifikat vaksinnya, entah via SMS atau enggak langsung ke sini. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini bener-bener lagi booming banget ya, karena dimana-mana sekarang lagi pakai kayak gini. Buat teman-teman, pastikan download aplikasi Peduli Lindungi untuk memenuhi poin 1, poin 2 udah. Poin 1, poin 2 nggak bisa diutak-atik. Kemudian kartu identitas KTP asli atau surat kependudukan yang masih berlaku, punya dong. Kartu peserta asli, kemudian mana sih ini masih lup loh, sumpah seriusan. Kartu peserta asli yang dapat dicetak melalui akun pelamar masing-masing di website pada rekrutmen, pada menu riwayat apply. Kartu peserta disimpan sebaik-baik karena akan selalu digunakan pada setiap tahap. Kartu pesertanya dicetak segini nggak apa-apa sih ya, sekitar segini nih. Berapa nih ukurannya? Sekitar 5x4 atau 4x6 ya, sekitar gitu ya, nggak usah gede-gede. Segini aja cukup nih sih. Segini nih ukurannya, berapa nih? Segini nih. Spread. Udah segini ya. Segini cukup gue rasa ya. Karena di sini nggak ada keterangannya. Kalau emang nggak ada keterangannya bisa disesuaikan lah. Yang jelas jangan terlalu besar. Foto terbaru, foto berwarna biru terbaru ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar. Tadi di komen ada yang nanya foto apa, sedangkan di sini ada ya. Buat teman-teman pastikan teliti lagi untuk membaca hal-hal kayak gini. Foto berwarna biru terbaru ukuran 4x6. Pastikan rambut kamu rapi, seriusan. Sikap kamu penting tuh. Pulpen, bolpen, tinta warna hitam. Ketentuan peserta diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan 3M. 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Peserta diwajibkan menonaktifkan HP atau perangkat elektronik atau peralatan komunikasi selama pelaksanaan seleksi awal, kecuali pada saat registrasi, karena kan harus menunjukkan via aplikasi Peduli Lindungi kan ya. Pada saat mengikuti seleksi kesehatan awal, peserta wajib berpenampilan rapi, berpakaian atasan kemeja putih, celana kain berwarna dasar gelap beserta sepatu hitam, pantofel ya. Peserta agar menjaga kondisi tubuh dengan sarapan dan istirahat cukup dengan pelaksanaan seleksi kesehatan awal. Peserta wajib
Datang sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Jangan aneh-aneh, jangan coba-coba lu datang di waktu yang tidak tepat. Ya mantan aja ada waktu di tempat nggak jelas ya. Peserta wajib datang sesuai jadwal, peserta tidak hadir sesuai dengan termasuk jadwal gugur. Peserta ya digaris bawain poin 8 sudah digaris bawain kepada peserta agar melakukan pengecekan secara berkala di website resmi PT KAI. Pengecekan secara berkala, jadi sering-sering lu buka ya, karena pengumumannya insya Allah akan disegerakan. Tapi di sini nggak ada pengumumannya kapan cuy. Kayaknya belum baca ya. Seperti biasa, hati-hati, jangan kamu tergiur dengan masyarakat. Dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar terkait rekrutmen PT KAI dan mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat ya. Buat teman-teman yang belum lulus di tahap ini, di tahap seleksi administrasi, jangan berkecil hati. Gua sendiri 2 kali guys, sekali gagalnya pun di tahap administrasi ini, yang kedua alhamdulillah lulus. Kalau ditanya kenapa gagalnya, kenapa ya emang nggak ada pemberitahuan. Ini kan seleksi bukan pendaftaran. Kecuali kamu pendaftaran mau daftar sekolah, mungkin dikasih tahu kamu gagal karena ini karena itu. Karena ini kan seleksi, judul dari seleksi itu ya memilih orang-orang terbaik. Gue nggak menyalahkan atau gue juga nggak beranggapan kamu tuh kurang baik, cuma mungkin kurang teliti aja guys. Terus persiapannya ya pastikan kamu kayak kembali lagi ke konsep yang gue selalu ulang-ulang, teliti, sabar, jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Contoh yang gue ini masalah gigi kalau emang kamu dibehel bisalah dilepas dulu kali ya, karena kan itu kan larinya ke konsep kesopan lah, sopan santun ya. Mungkin bisa dilepas dulu. Gigi yang kotor tolong dibersihkan. Pastikan cek seluruh tubuh kamu, jangan sampai ada panu kurap kutu air atau sejenisnya lah. Jadi versi terbaik kamu pada saat itu guys. Buat teman-teman yang jaraknya jauh atau masalah penginapan ya, pastikan kamu ya jangan, menurutku sih jangan coba-coba ibaratnya. Kalau emang jauh terus kamu laju, karena itu bakal besar kemungkinan tuh mempengaruhi kondisi tubuh kamu cuy. Kita buka-bukaan aja lah ya, karena kan tensi, contoh tes kesehatan awal tuh lu bakal dites tensi dulu ya, tensi paling awal tensi. Kalau lu masa tensi gagal ya otomatis kamu nggak akan bisa masuk ke tahap berikutnya, karena kan menggunakan sistem gugur. Nggak ketika lu ini terus ini di rata-rata nggak kayak gitu, tapi menggunakan sistem gugur cuy. Ketika tensi lolos, nanti ke tinggi badan berat badan berat badan kamu kurang, ya udah otomatis ini kan seleksi ini bukan pendaftaran, ingat ya, ini seleksi. Kemudian habis itu cek mata, buta warna dan teman-temannya, terus cek telinga, terus cek dokter. Terakhir cek dokter itu kalau gue sih dulu seingat gue sih ditelanjangin, cuma pakai CD doang ya untuk laki-laki. Kalau cewek gue nggak tahu, diperiksa. Ini belum lengkap cuy. Nanti di kesehatan akhir lu bakal lebih lengkap lagi, lebih amazing lagi lah ya. Ya, pokoknya mah pesan gue sih selalu diulang, teliti. Karena beberapa dari teman-teman tuh menurut gue tuh kurang teliti. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena tadi aja ada yang nanya, "Bang, ini daftar ya Pak, ini cetak kartu peserta, kemudian ditempel foto, ukuran berapa, backgroundnya apa?" Sedangkan ada di sini ada ya. Hati-hati ya buat temen-temen ya. Oke, gue akhiri video yang buat kupas tuntas untuk mempersiapkan kesehatan awal. Jangan sampai kamu gagal hanya karena masalah sepele. Gue ingatkan, jangan sampai lah, karena di luar sana banyak yang udah gagal di kesehatan, di administrasi kan banyak yang gagal nih ya. Udah banyak lah yang gagal pasti kan. Jadi jangan sampai kamu gagal hanya karena kesalahan yang bisa dihindari. Oke, semangat, fight. Oke, assalamualaikum.